Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, operator pengelola data pondok pesantren, operator Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula, Wusta, Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulia, dan juga operator TPQ serta operator Mahat Ali. Emis PD Pontren sekarang sudah migrasi ke Emis 4.0. Jadi kita sebagai pengelola data lembaga Madrasah Diniyah yang kemarinnya memakai Emis PD Pontren sekarang harus meregistrasi ulang lembaganya atau mendaftarkan ulang di Emis 4.0. Dan yang perlu dipersiapkan teman-teman, yang pertama yaitu email aktif ya teman-teman. Teman-teman bisa juga pakai email yang kemarin dipakai di Emis PD Pontren, karena nanti konfirmasinya atau verifikasinya masuk ke email tersebut. Yang kedua, KTP operator, karena kita butuh nicknya nanti untuk dimasukkan, diinput ketika kita registrasi di awal ya teman-teman. Terus yang ketiga yang perlu dipersiapkan izin operasional ya teman-teman, karena disitu yang diperlukan nanti nomor statistiknya untuk diinput juga. Yang terakhir teman-teman yang perlu dipersiapkan dan untuk diupload nanti ini di waktu registrasi itu SK atau surat tugas operator yang sudah di print, ditandatangani sama distempel, serta sudah ditandatangani oleh kepala atau pimpinan ya teman-teman, dan di-scan dijadikan bentuk PDF. Terus langkah selanjutnya teman-teman, setelah semua itu dipersiapkan, kita langsung ke web Emis 04-nya. Kita klik Emis 4.0. Selanjutnya teman-teman, berhubung kita mau registrasi ulang, maka di sini kita daftar ulang ya teman-teman. Ketika di sini teman-teman emisnya masih di halaman awal ya kayak gini teman-teman klik login aja di pojok di kanan atas ini, lalu di bawah ada daftar sekarang ya teman-teman. Daftar sekarang, di sini berhubung kita migrasi dari Emis PD Pontren, maka kita pilih PD Pontren, tipe akunnya pilih pengelola lembaga, selanjutnya kita pilih jenis lembaganya ya teman-teman. Kalau pondok pesantren pilih Pontren, kalau Madrasah Diniyah Takmiliyah dari tingkat Ula sampai Ulia, Ula, Wusta, Ulia itu pilih MDT. Sedangkan untuk TPQ atau LPQ pilih LPQ, dan untuk Mahat Ali pilih Mahat Ali. Di sini saya akan meregistrasikan Madrasah Diniyah Takmiliyah ya teman-teman. Jadi saya pilih MDT. Selanjutnya di sini kita perlu mengisi nomor statistik madrasah. Kalau pondok pesantren ya punya pondok pesantren teman-teman. Setelah karena data sudah saya siapkan, saya tinggal copy paste saja nomor statistiknya. Maka setelah kita paste di sini atau kita ketik di nomor statistik madrasahnya, otomatis di bawah itu muncul nama lembaga teman-teman ya. Selanjutnya kita klik di lanjut, kita mengisi nick operator sebagai pengelola data. Untuk lebih cepatnya sudah saya siapkan di sini nicknya, saya tinggal copy lalu saya pastekan di sini. Nama juga harus sesuai ya teman-teman ya, nama operatornya sesuai KTP dan di SK ya teman-teman ya, supaya
tidak ditolak nanti. Lalu setelah itu teman-teman, kita mengupload SK ya teman-teman, di sini SK yang sudah di scan ya, dijadikan PDF ya. Terus langkah selanjutnya kita klik di sini, kita mengisikan email kita, email yang buat login nantinya ya teman-teman di EMIS 4.0, tentunya email aktif ya. Di sini saya pakai email aktif saya atau email lembaga bisa teman-teman. Terus untuk password ini usahakan teman-teman jangan usahakan memakai huruf besar ya teman-teman. Di antaranya salah satunya huruf besar, terus pakai karakter ya teman-teman di terakhir ya. Teman-teman ingat, teman-teman catat biar tidak lupa, samakan bawah atas ini, lalu kita klik selanjutnya. Setelah ke halaman ini teman-teman, kita klik saya bukan robot. Ketika diminta kayak gini, kita klik aja apa yang diminta teman-teman. Lanjut kita klik daftar ya teman-teman. Data sudah benar, oke, data saya sudah benar. Nah, setelah sampai di sini kita berarti sudah bisa melakukan registrasi ya teman-teman. Di sini keterangannya gagal melakukan registrasi karena lembaga dan email saya sudah saya registrasikan teman-teman. Seandainya punya teman-teman belum diregistrasikan, nanti akan muncul registrasi berhasil, suruh cek email. Nah teman-teman nanti cek email ya, di email teman-teman itu nanti ya ada email masuk kayak gini teman-teman dari EMIS Kemenak ya teman-teman. Kita klik verifikasi email teman-teman di sini. Setelah klik verifikasi email, apakah setelah berhasil, ini gagal teman-teman karena kemarin saya sudah memverifikasikan teman-teman. Seandainya teman-teman masih baru registrasi, maka di sini akan muncul verifikasi email berhasil. Nah, apakah setelah itu kita langsung bisa login teman-teman? Belum teman-teman, karena pendaftaran kita masih diverifikasi sama Pemkab ya, sama Kemenak ya, Kemenak Kabupaten ya teman-teman. Bisa jadi hari itu selama 24 jam hari itu juga diterima, atau bisa menunggu besoknya teman-teman bisa login. Untuk sementara ketika mau login akan muncul kayak gini teman-teman, aktivasi akademis menunggu persetujuan dari Kemenak Kabupaten Kota. Nah, setelah keesokan harinya atau sore harinya setelah pendaftaran sudah diterima ya teman-teman, nah kita bisa langsung login ya teman-teman. Kita langsung login di EMIS yang kita registrasikan teman-teman. Nah, kita klik login di sini. Dan kita berhasil login. Hal yang pertama perlu dilakukan di sini teman-teman, itu di profil ya teman-teman. Profil itu kita isi NPWP, nomor telepon, terus nama banknya, nomor rekening, atas nama, lalu kita klik simpan. Terus yang kedua itu pimpinan teman-teman. Pimpinan, kalau yang migrasi kemarin itu sudah ada datanya, otomatis data gurunya sudah masuk ya teman-teman. Kita pimpinannya di sini. Cari berhubung pimpinan di lembaga saya itu namanya ini teman-teman, maka saya pilih lama pendidikan dari 5 tahun, 1 atau 3, kompetensi Al-Quran, tanggal mulai masuk kita pilih ya teman-teman, sesuai SK ya teman-teman, aktif, kemudian WNI, lalu kita simpan di sini teman, pimpinan atau kepala madrasahnya kita simpan di sini. Terus di sini untuk bantuan pos PP kita lewati ya teman-teman. Nah, pertama kita ke sarana dan prasarana ya teman-teman. Lanjut kita klik lahan dan gedung, kita ke lahan dulu ya teman. Nah, setelah kita klik lahan,
Kalau saya sudah ngisi teman-teman, isi, karena kalau kita tidak ngisi lahan dulu, kita nanti tidak bisa menyeting gedung dan rombel ya teman-teman. Jadi di sini pentingnya itu kita setting lahan dulu. Contohnya saya contohkan di sini, tambah lahan ya. Nama lahan dinamai pakai nama lembaga teman-teman, alamatnya RT RW provinsi, ini diisi lengkap ya teman-teman. Terus apa milik sendiri, wakaf dan lain-lain, di sini terserah data yang teman-teman punya. Lalu di sini titik koordinat ya teman-teman, titik koordinat cari di Google Map di sini teman-teman. Setelah semuanya terisi teman-teman, klik simpan. Jarak termasuk ini yang ada bintang merahnya ini harus diisi ya teman-teman. Terus klik simpan. Setelah disimpan teman-teman, kita ke lahan dan gedung lagi, baru kita ngisi gedung teman-teman. Baru kita ngisi gedung. Terus gedung, nama gedungnya kita tambah ya, gedung, nama gedungnya, nama lahannya tadi kan sudah diisi teman-teman. Terus nama gedungnya, jenis gedung di sini teman-teman yang perlu diperhatikan. Ini ada, jadi lahan itu nanti dibagi 3 gedung teman-teman, pondok atau asrama bagi pondok pesantren, atau kalau ada masjidnya masjid musola. Kalau umum lainnya ini untuk gedung madrasahnya teman-teman, yang untuk kelas, kantor atau aula dan lain-lain teman-teman. Jadi usahakan selebar lahan yang kita isi tadi teman-teman, itu tidak digunakan di salah satu, diisi semua teman-teman. Jadi diisi sebagian teman-teman. Contohnya punya saya ya teman-teman, contohnya punya saya ini lahannya itu dari yang awal 15.000 teman-teman, 10.000 itu saya gunakan untuk lainnya teman-teman, dan yang 900 itu saya gunakan untuk musola teman-teman. Jadi masih ada sisa lahan teman-teman ketika nanti kita nambah gedung ya teman-teman. Sedangkan untuk 10.000 ini kita gedungnya nanti kasih nama gedung Madin teman-teman. Lanjut setelah ke sini teman-teman, kita ke ruangan ya, ke ruangan teman-teman. Ruangan ini nanti ngambilnya dari luasnya gedung ya teman-teman. Contohnya di sini saya klik nama gedung Madin, saya kasih ruangan kelas, contohnya kelas 1. Penggunaan ruang kelas utama, mandiri, baik, tahun dibangun, sesuai data ya teman-teman. Ukuran panjang saya kasih 20 x 20 teman-teman. Kapasitas santri saya kasih 30. Terus saya coba simpan ya teman-teman. Setelah tersimpan seperti ini, berarti kita sudah punya ruang kelas 1. Begitupun selanjutnya terus teman-teman sampai kelas 6, atau kita nambah dari gedung Madin ini, kita kasih ruang kepala teman-teman. Nah, ruang pimpinan tidak digunakan sebagai ruang kelas ya. Mandiri, baik, tahun dibangun, oke, panjang 15 di 15. Lalu kita klik simpan teman-teman. Terus nyampe di sini ya, seterusnya sampai 16, pokoknya ruangan-ruangan yang ada di madrasah teman-teman atau pondoknya teman-teman itu diisi di sini ya teman-teman, di ruangan. Terus untuk perlengkapan teman-teman, ini air sanitasi, kita sumber utama kita isi air pompa ya teman. Sumber minum, sumber air minum,
sini kita ke menu santri. Ada daftar santri di sini teman-teman. Yang kemarin sudah memakai emis PD Pontren, maka santrinya atau siswanya otomatis sudah masuk di emis 04.0 nih ya teman-teman. Cuman masih belum mempunyai rombel ya teman-teman. Belum mempunyai rombel. Nah, sekarang bagaimana caranya teman-teman supaya siswa kita masuk di tiap rombel? Tadi kan sudah membuat kelas 1 ya di sini, di mana, di gedung ruangan kita sudah membuat kelas 1 ya teman-teman. Membuat kelas 1 ini kalau madrasah ula awaliyah itu sampai kelas 6 ya teman-teman. Kalau madrasah wusta atau ulia itu sampai kelas 3 ya teman-teman. Ya tergantung ke ruangan nanti teman-teman. Kalau pesantrennya mungkin tergantung asrama ya teman-teman. Jadi kita nanti ke akademik teman-teman. Oh bukan akademik teman-teman. Kita ke santri, kita ke rombongan belajar. Ke rombongan belajar. Terus di sini kita tambah teman-teman. Kita tambah tingkat kelasnya. Tingkat kelasnya kelas 1 ya teman-teman. Karena yang kelas 2 saya belum membuat, kita pilih ganjil. Nama rombelnya kelas 1. Wali kelasnya kita pilih dari guru yang sudah ada ya teman-teman. Nah ini teman-teman, nama ruangan ini muncul kalau kita sudah ngisi tadi di sarana ini di ruangan ya teman-teman. Karena tadi saya cuma membuat kelas 1, maka yang muncul sini kelas 1. Ini contohnya teman-teman. Saya pakai kurikulum mandiri teman-teman. Ini rombel kelas, terus tambah santri. Nah di sini teman-teman Oke teman-teman, cukup sekian tutorial dari saya cara registrasi emis atau migrasi emis PD Pontren ke emis 4.0. Untuk selanjutnya bisa teman-teman pelajari dengan melengkapi data-data siswa, guru yang ada. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.